Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal sedikit bergaya ala tech reviewer, tapi kita nggak akan unboxing gadget terbaru ya. Kita justru mau ngebedah software update kognitif dan biologis dari manusia purba di Indonesia. Kita bakal ngeliat gimana sih leluhur kita ini berevolusi, ningkatin kapasitas diri mereka, dan beradaptasi sama kerasnya alam purba. Siap-siap karena ini tuh bener-bener perjalanan upgrade yang luar biasa banget. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba kalian simpen dulu rentang angka ini di kepala. 900 sampai 1300. Ini bukan angka acak loh ya. Ini tuh rentang volume otak dalam satuan sentimeter kubik. Buat perbandingan aja, otak kita ini, manusia modern, rata-rata ada di kisaran 1350 sampai 1400 cc. Jadi, angka tadi itu semacam metrik kuantitatif kemajuan evolusi kita. Indikator paling gampang buat ngelihat betapa drastisnya kapasitas kognitif manusia purba melonjak, nyaris nyamain kita. Oke, ini dia roadmap perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngelihat gimana evolusi manusia purba ini makin maju, terus masuk ke Homo erectus, lanjut ke tahap Homo soloensis, sampai akhirnya nyampe di Homo wajakensis. Terakhir, kita bakal ngerangkum kenapa sih Indonesia tuh punya peran yang benar-benar krusial banget dalam sejarah evolusi manusia global. Bagian pertama. Evolusi manusia purba lebih maju. Gini, kita sekarang udah bergerak jauh ngelewatin Pithecanthropus erectus atau yang biasa kita kenal sebagai manusia Jawa awal. Ketiga spesies yang bakal kita omongin hari ini tuh hidup di fase yang udah jauh lebih advance. Mereka ini bukan lagi sekedar prototipe atau ya versi beta yang lagi dites sama alam gitu. Ciri fisik dan kemampuan kognitif mereka benar-benar udah berlari cepat mendekati wujud Homo sapiens alias manusia modern. Bagian kedua. Homo erectus, berjalan lebih sempurna. Coba perhatiin metrik awalnya. Volume otak mereka ini udah melompat tajam ke angka 900 sampai 1100 cc. Secara anatomi, jelas ini ukuran yang lebih besar dan kompleks dari pendahulu mereka. Kalau pakai istilah teknologi, kapasitas komputasi mereka lagi ngalamin lonjakan bandwidth yang lumayan gede. Bikin mereka bisa mencerna informasi di sekitarnya dengan jauh lebih efisien. Terus, di mana mereka ngetes kemampuan baru ini? Jawabannya ada di wilayah kayak Sangiran, Sambung Macan, dan sepanjang lembah subur Bengawan Solo. Bisa dibilang ini tuh semacam Silicon Valley-nya zaman purba. Disinilah mereka ngumpul. Mereka udah nggak lagi hidup nomaden yang berantakan. Tapi maksudnya mereka udah mulai ngebentuk kelompok terstruktur dengan pola berburu yang dikoordinasiin dengan sangat rapi. Nah, kalau kita bedah perangkat keras atau fisiknya, di satu sisi mereka emang masih bawa fitur-fitur lawas yang tangguh. Tengkorak tebal, dahi rendah, rahang super kuat. Ya, buat survive di alam liar lah ya. Tapi, ini dia fitur update-nya. Kepala mereka mulai membulat buat ngasih ruang ke otak yang makin gede, gigi mengecil, dan yang paling keren, postur bipedal. Berjalan tegak sempurna pakai dua kaki. Ini sih benar-benar efisiensi gerak tingkat dewa pada masa itu. Pastinya, gak cuma perangkat keras yang di-upgrade, software bertahan hidup mereka juga dapat update masif. Mereka udah bisa bikin alat batu yang bentuknya lebih variatif dan tajam. Terus, taktik berburu berkelompoknya makin canggih. Dan yang paling gila, langkah ketiga ini, mereka udah kenal dan bisa manfaatin api. Ini beneran game changer. Bisa masak makanan, itu berarti daging lebih gampang dikunyah, nutrisinya gampang diserap. Nah, efisiensi kalori inilah yang ngasih energi ekstra buat tumbuhin otak yang lebih besar tadi. Bagian ketiga. Homo soloensis, evolusi tahap lanjut. Di titik ini, ada lonjakan komputasi yang gila banget. Metrik volume otaknya sekarang meroket di kisaran 1100 sampai 1300 cc. Kapasitas memori dan kecerdasan mereka benar-benar naik level. Ibaratnya nih, mereka baru aja upgrade dari sistem operasi standar, langsung ke versi Pro yang udah sanggup mecahin masalah-masalah kompleks di alam liar. Bukti luar biasa ini perlahan terungkap ke dunia di antara tahun 1931 sampai 33. Waktu itu, tim peneliti tangguh dari Belanda, ada Terhar, Openoord, sama von Koningswald, berhasil ngelakuin penggalian besar. Dan fosil-fosil yang mereka temuin ini, wah, ini adalah perwakilan manusia purba paling maju yang pernah hidup di Pulau Jawa pada masa itu. Benar-benar pencapaian arkeologis yang menakjubkan. Ritme evolusi fisik mereka juga nggak main-main cepetnya. Kalau Erectus sebelumnya punya dahi rendah dan alis tebal yang nonjol kayak kanopi gitu, nah, Soloensis ini berevolusi dengan tengkorak yang lebih tinggi dan membulat. Wajah mereka pelan-pelan makin datar, dan tonjolan alis tebal tadi mulai menipis. Malah, tinggi badan dan proporsi kaki tangannya udah nyaris mirip banget sama anatomi tubuh kita sekarang.
Yang bikin spesies ini krusial adalah posisi mereka di sejarah evolusi. Soloensis ini sering banget diidentifikasi sebagai wujud akhir atau versi paling mutakhir dari garis keturunan pendahulunya. Mereka ini semacam jembatan penghubung yang esensial banget, sebuah tahap penyempurnaan terakhir sebelum alam benar-benar memunculkan manusia modern seutuhnya, alias Homo sapiens. Bagian keempat, Homo wajakensis, menuju manusia modern. Disinilah jangkar metrik komputasi kita mencapai puncaknya, stabil di sekitar 1300 cc. Di fase ini, kapasitas kognitif, daya nalar, dan kemampuan adaptasi mereka tuh udah benar-benar di jarak serang yang dekat banget sama kita. Mesin otaknya udah kelewat canggih buat ukuran zaman prasejarah. Tapi ironisnya, wujud purba yang anatominya paling maju ini malah yang pertama kali ditemuin. Tepatnya jauh di tahun 1889 oleh B.D. van Rietschoten di kawasan Kapur Wajak, Tulungagung. Terus temuan brilian ini diteliti dan dipublikasikan secara mendalam sama Eugene Dubuis. Jujur aja, penemuan inilah yang benar-benar ngeguncang dan ngubah paradigma paleoantropologi dunia selamanya. Sekarang, coba deh kalian pegang dagu dan raba dahi kalian sendiri. Udah? Nah, wajakensis ini adalah leluhur pertama kita di wilayah sini, yang udah menunjukkan bentuk dagu yang tegas, dahi yang lebih vertikal, dan rahang yang proporsional mengecil. Ditambah wajah dan hidung yang berprofil lebar, cetak biru fisik mereka secara keseluruhan itu benar-benar udah identik kayak manusia zaman now. Posisi evolusioner mereka dalam silsilah kita tuh monumental banget. Wajakensis ini secara konsisten dianggap sebagai wujud awal kedatangan manusia modern di Indonesia. Dan bukan cuma itu, secara genetik, mereka diyakini kuat sebagai nenek moyang langsung dari populasi Australomelanozoid yang tangguh, yang pastinya mencakup saudara-saudara kita di Papua dan suku aborigin di Australia. Benar-benar rekam jejak genetik yang bertahan melintasi zaman. Bagian kelima, Indonesia, wilayah kunci evolusi. Kalau kita rangkum jalurnya, pembaruan ini kelihatan utuh dan sempurna banget kan? Kalian bisa merunut alurnya dengan sangat jelas. Dari kapasitas 900 cc di Sangiran, terus berekspansi sampai 1300 cc di Ngandong, dan akhirnya mencapai puncak kecanggihan di Wajak dengan profil yang nyaris mirip manusia masa kini. Dan coba tebak, semua tahap update evolusi yang berurutan ini terpetakan secara epik hanya di satu wilayah geografis aja. Yap, hamparan Pulau Jawa. Kesimpulan tak terbantahkan dari semua data yang udah kita bedah hari ini benar-benar memukau. Ketiga spesies tadi nyatanya jauh lebih maju dan unggul dibanding wujud awal yang primitif. Ada lintasan kemajuan yang linier dan progresif banget, mulai dari volume otak yang terus meningkat drastis, bentuk tengkorak yang beradaptasi elegan buat nampung otak besar itu, sampai skill bertahan hidup yang makin canggih. Dan rentetan bukti tadi akhirnya ngebawa kita ke satu pernyataan final yang sangat kuat. Indonesia itu bukan sekedar catatan kaki atau pinggiran di buku sejarah evolusi. Dari jejak fosil yang ada, Indonesia itu adalah fondasi utama, wilayah kunci absolut, dan panggung sentral dalam kisah epik global tentang gimana sih sebuah spesies itu pelan-pelan bertransformasi jadi wujud manusia seutuhnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau hamparan tanah Jawa aja bisa jadi saksi bisu betapa dinamisnya lompatan evolusi nenek moyang kita, kira-kira rahasia agung apa lagi ya yang saat ini masih tertidur lelap, sabar menunggu buat ditemuin di bawah lapisan bumi Nusantara kita ini? Terima kasih udah bergabung di pembahasan kita hari ini. Teruslah penasaran dan sampai jumpa.